Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi adana wa nakuna linatabiya an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Besar, seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengajar, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya beri judul kultum saya, yaitu pentingnya memperbaiki akhlak. Akhlak adalah tiang bagi agama Islam. Menurut bahasa lain, akhlak disebut juga perbuatan seorang yang timbul secara spontan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya mereka berhati mulia. Para hadirin sekalian, ada dua macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji atau yang sering kita sebut sebagai akhlak mahmudah, yaitu yang berarti akhlak perbuatan baik yang akan mendapatkan iman atau pahala dari seseorang. Contohnya saja seperti jujur, tawakal, dan dermawan. Dan yang kedua yaitu akhlak tercela yang sering kita sebut sebagai akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh Allah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti bergunjing, iri, dengki, fitnah, dan adu domba. Para hadirin sekalian, mengapa kita diperintahkan untuk memperbaiki akhlak? Karena seseorang dinyatakan rajin, soleh, dan ahli ibadah itu karena mereka berhati baik. Akhlak itu datangnya dari hati sendiri. Akhlak yang baik juga akan berat timbangannya bila di akhirat nanti. Jika seseorang itu berhati baik, maka akhlaknya sudah pasti baik. Tapi jika seseorang itu berhati buruk, maka hatinya juga pasti akan buruk. Ada 3 macam hati. Yang pertama, qalbun mayyit, yaitu hati orang yang mati. Qalbun mayyit yaitu orang yang hatinya mati. Yang kedua, qalbun marid, yaitu orang yang hatinya berpenyakit. Dan yang ketiga,
itu adalah qalbun salim, yaitu orang yang hatinya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, selain itu ada beberapa cara untuk membersihkan diri dan mensucikan hati. Caranya yang pertama harus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin membaca Al-Qur'an, tadarus. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, berkumpullah dengan orang yang jujur dan baik. Yang keenam, hindari perdebatan dengan orang lain, karena debat itu tidak boleh dilakukan, akan menimbulkan dosa. Yang ketujuh, menjaga pandangan. Setiap manusia itu wajib menjaga pandangannya untuk siapapun, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang kedelapan, selalu bersikap tawadu. Yang kesembilan, berpikir husnuzan atau berpikir positif terhadap orang lain. Kita tidak boleh berpikir negatif terhadap orang lain. Kita harus berpikir positif, karena berpikir positif itu akan membuat kita pikiran kita akan menjadi jernih dan tidak mudah diganggu oleh setan. Yang ke-10, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Sholatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Wasalna Habilillah Wabil Hadi Rasulillah wa kulli mujahibilillah bi ahlil basti ya Allah. Itu termasuk contoh bersolawat kepada Nabi. Jika kita selalu bersolawat kepada Nabi, insya Allah jika kita di akhirat nanti para nabi akan menolong kita. Maka dari itu rajin-rajinlah kita bersolawat agar terhindar dari neraka jahanam dan dari orang yang maksiat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bila ada jarumnya patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati atau dilaporkan kepada polisi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.